Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Muhammad Iskandar. Nah, jadi di materi pembelajaran hari ini kita itu akan menjelaskan tentang seputar router OS dan router board. Masih terkait dengan MTCNA. Nah, jadi pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini ada seputar router OS, ya barusan yang telah disampaikan seputar router OS dan router board. Fitur router OS, nama router board, tipe-tipe router board, dan arsitekturnya router board. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Mikrotik itu mempunyai dibagi menjadi dua, yaitu sebagai software dan hardware. Nah, si software itu adalah router OS-nya tersendiri, sedangkan si hardware-nya itu yaitu router board atau yang berbentuk fisiknya. Di sini si router OS itu berbasis OS atau seperti Windows dan Linux ya. Sistem operasi yang digunakan oleh perangkat Mikrotik. Nah, jadi si router OS itu adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat Mikrotik router board ya. Nah, lanjut, Mikrotik router OS juga bisa diinstal di PC atau sebagai virtualisasi di VMware atau VirtualBox ya. Nah, si Mikrotik router OS juga standalone operating system berbasis Linux loh, dengan versi 3.3.5 kernel. Nah, si Mikrotik juga diinstal di PC itu. Nah, akan jadi si Mikrotik itu diinstal di PC ya. Kita itu bisa custom misalnya itu prosesornya itu mau segimana, mau gimana gitu. Terus harddisknya mau berapa, RAM-nya mau berapa. Nah, itu kelebihan jika diinstal di PC ya. Kalau misalnya di router boardnya langsung itu, kita itu bukan terbatas ya. Jadi kita itu ngikut yang sudah disetting dari pabriknya. Jadi nggak bisa bebas sesuai apa yang kita mau. Nah, kita lanjut ke Mikrotik router board ya. Ya Allah. Nah, jadi si Mikrotik router board ini berbasis perangkat keras ya, built-in hardware. Nah, ini ya berbentuk fisik, berbentuk keras. Nah, Mikrotik router board dibuat untuk menjalankan sistem operasinya si router OS. Jadi ini tuh dijalankan oleh si router OS ya. Ini tuh jadi udah disetting. Sedangkan kalau misalnya yang di PC itu kita tuh bisa custom sendiri. Nah, lanjut. Mikrotik router board itu banyak fiturnya ya. Jadi segala fitur bisa terdapat pada satu perangkat ataupun dapat diperuntukkan khusus sesuai kategorinya. Nah, khusus sesuai kategorinya tuh contohnya tuh seperti wireless ya. Kita cari di sini. Nah, ini. Nah, seperti ini yang dikategorikan khusus oleh Mikrotik. Nah, tersedia juga mulai dari low end atau mulai dari yang terendah sampai ke high end sampai yang tertinggi. Nah, mungkin kalau yang router board udah cukup lah ya. Seperti ini contohnya router board itu. Kita lanjutkan saja ke fitur-fitur router OS. Nah, ini ada linknya. Nah, fitur router OS itu ada wireless network, ada routing, ada firewall, NAT, net, nah kayak gitu. Ada QoS atau bandwidth management, ada point-to-point tunneling, ada user management, dan terakhir ada tools. Nah, jadi si wireless network ini tuh apa ya? Ya Allah, maaf. Si wireless network ini tuh ada dua jenis, untuk yang indoor atau outdoor. Nah, untuk yang wireless, untuk yang indoornya itu ada ini Cape Wireless Mikrotik seperti ini contohnya.
Dan untuk yang outdoornya itu ada SXT, XQ, Mikrotik. Nah seperti ini. Ada juga LHG atau LHG, LHGAC, Mikrotik. Nah seperti ini yang outdoornya. Nah udah support 802.11 dan ininya tuh AB, GN atau juga AC ya guys. Nah routing ya, ada fitur routing di sini. Routing itu dibagi menjadi dua, yaitu statik apa sih pokoknya itu, kita cari saja di sini sudah. Nah statis, nah itu statis dan dinamis. Nah jadi si routing itu ada yang statis dan yang dinamis. Nah untuk yang dinamis itu ada OSPF, ada BGP, ada RIPNG, ada RIP biasa, ada OSPF versi 3. Nah lanjut kita ke firewall dan NAT. Nah kita cari apa sih tujuan firewall. Diadakannya fitur firewall dan NAT itu, nah bertujuan untuk meningkatkan keamanan jaringan ya. Tuh, untuk memantau lalu lintas yang masuk ke perangkat, memeriksa semua paket yang masuk dan keluar dari perangkatnya, mengubah IP pribadi menjadi IP publik, mengubah IP publik menjadi pribadi, nah atau sebaliknya, memblokir lalu lintas jaringan yang berbahaya dan menghentikan serangan virus. Nah, jadi si fitur firewall dan net itu ya seperti ini, untuk memantau, memeriksa, mengubah, memblokir atau menghentikan virus-virus. Nah lanjut ke QoS atau bandwidth management. Nah jadi fungsi QoS atau bandwidth management itu sebagai tujuannya ya, untuk memastikan bahwa jaringan internet berjalan lancar dan stabil. Ya Allah, maaf yang salah. Nah jadi dengan begitu pengguna dapat mengakses internet dengan baik dan produktif ya. Nah point to point tunneling. Nah itu untuk point to point itu ada PPTP, ada PPPoE, PPPoE, ada SSTP, ada OpenVPN ya. Tujuannya itu untuk apa ya kira-kira? Kita cari di sini. Nah ini udah ada. Nah tujuan point to point tunneling protokol atau PPTP untuk membuat koneksi VPN yang aman untuk mentransfer data secara pribadi. Jadi kita itu mau mentransfer data itu jadi aman ya, data pribadi kita itu. Maaf. Nah untuk user management itu kita tuh bisa ada contohnya DHCP, bisa langsungkan IP address, ada proxy seperti web proxy-nya, ada hotspot ketika kita mengaktifkan hotspot. Nah ada teman kita tuh yang ingin mengaktifkannya itu, kita tuh harus memasukkan user passwordnya. Nah untuk radius juga sama mungkin. Nah untuk toolsnya itu di sini ada bandwidth test, ada torch, ada mapping, ada MRTG dan lain-lain. Nah bandwidth itu sebagai bisa dipakai tes atau bahan percobaan ya si fitur-fiturnya itu. Kita lanjut. Nah, untuk nama router board itu, jadi dikategorikan nama pada perangkat router board Mikrotik berdasarkan 3 kategori, yaitu 3 simbol nama, word, atau exceptional naming. Di 3 simbol nama itu ada RB yang berartikan router board, 7 yang berartikan seri atau kelas routernya atau seriesnya, 5 yang berartikan jumlah
port Ethernet atau lubang yang ada di hardware-nya atau yang di router board-nya, dan jumlah slot mini PCI atau wireless-nya yang ada di router board-nya. Nah, lanjut ada word tuh, ada kata atau itulah. Aduh, maaf. Ada Omnitic, ada group, XT, LHG, dan lain-lain banyak. Dan selanjutnya ada exceptional naming. Nah, exceptional naming itu namanya disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan. Dan biasanya Ethernet-nya lebih dari 9 port. Contoh RB 600. Nah, kita cari di sini. Jadi ini, nah ini sih bukan. Pokoknya itu contohnya seperti ini, yang si lubang ini itu lebih dari 9 ya. Nah, di sininya ya. Di sininya. Sini gak lebih dari 9 ya lubangnya ya. Ya, pokoknya yang saya tahu tuh seharusnya itu ada 9 lubang. Nah, ini contoh-contohnya ada RB 600, banyak pokoknya. Kita lanjutkan. Ada tipe router board. Nah, seperti yang tadi, RB yang berartikan router board. Nah, sebenarnya itu yang berartikan seri atau serisnya. Ini yang kelima itu Ethernet atau lubangnya itu ada berapa. Si ininya nih, si portnya. Lalu yang kedua itu ada wirelessnya. Nah, yang ketiga ini tuh yang kata-kata atau ya kata UI. Itu ada fitur boardnya, nggak seharusnya UI juga, mungkin ada yang lain. Dan lanjut, strip 5 AC to ND itu adalah fitur wirelessnya ya. Emang biasanya AC to ND ya. Nah, yang selanjutnya strip TC. TC itu adalah jenis casingnya. Nah, di sini tuh ada jenis case yang lain nih. Yang TC itu yang berartikan tower vertical case ya. Ada juga kode U sebagai port USB, memori, CPU, dan lain-lainnya. Kita lanjut ke arsitektur router board ya. Nah, jadi arsitektur router board itu ada ini MIPS SBA, ada SMIPS, ada Tile, dan lain-lain. Jadi arsitektur router board itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya ya. Jadi tergantung prosesor dari mikrotik router boardnya. Nah, jadi udah lanjut arsitekturnya, software atau OS-nya itu untuk setiap arsitektur itu berbeda-beda. Jadi tidak semuanya sama. Melihat arsitektur lebih lengkap bisa dicek di www.mikrotik.com download ya. Di sini kita bisa menceknya yang lebih lengkap. Nah, mungkin cukup sekian lah, mungkin cukup sekian lah ya. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan salah kata. Mungkin kalau itu hadzal minni, syukron ala husni istimamikum wa itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan dan salah kata.